Bapak Ibu, sebenarnya ada cara yang lebih cepat daripada kita harus menceklis satu-satu kemudian mengisi nilai pada rapot kurikulum Merdeka. Ingin tahu caranya? Simak video berikut. Iya, kita akan menggunakan fitur import nilai raport, tapi dengan bantuan Excel yang sudah saya buat. Langkah pertama, buka alamat s.id/Excel-Kurmer. Kemudian setelah terbuka, Bapak Ibu cukup klik file, kemudian klik simpan sebagai dan klik unduh salinan. Dan tunggu sampai unduhan selesai. Nah, setelah file tadi Bapak Ibu download, Bapak Ibu bisa buka, kemudian data nama yang ada di sini, Bapak Ibu bisa hapus karena ini hanya data contoh saja ya. Maksudnya Bapak Ibu bisa mencoba gimana ketika misalkan nilai pada nilai harian pertama saya buat 63, kemudian nilai pada penilaian ketiga saya buat 80 misalkan, maka di sini capaian tertinggi dan capaian terendah akan terisi secara otomatis. Nah, kok bisa sih bisa terisi secara otomatis? Karena begini. Yang pertama, Bapak Ibu tetap membuat tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa cari biasanya ada di buku paket, baik buku paket guru atau buku paket siswa, dan cari dan ringkas tujuan pembelajarannya dan masukkan ke sini ya. Tuliskan hanya bagian yang penting-pentingnya saja. Kalau misalkan Bapak Ibu punya 2 penilaian, ya cukup isi 2 saja. Kalau misalkan punya 4 penilaian, isi 4. Nah, setelah terisi, kemudian Bapak Ibu bisa minta tolong ke operator sekolah untuk membuatkan format import nilai ini. Jadi namanya akan sesuai dengan nama yang ada di aplikasi e-raport ya. Nah, gimana biar sesuai? Saya yakin operator Bapak Ibu tahu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan sendiri, Bapak Ibu bisa mengklik download format nilai. Nanti akan ada susunan nama yang bisa Bapak Ibu copy ke format Excel. Ya, ini disesuaikan saja. Kemudian kelasnya kalau misalkan mau dibuat juga nggak masalah. Misalkan di sekolah Bapak Ibu kelas 7-nya tidak menggunakan angka tapi 7A, maka tinggal ditulis 7A, yang bawah akan berubah secara otomatis. Ya. Kita akan coba kosongkan. Nah, misalkan ini sudah terisi namanya, diisi oleh operator. Dan jangan lupa tentukan dulu KKTP terendahnya. Nah, KKTP terendah ini digunakan untuk menentukan mana siswa yang sudah mendapatkan ketercapaian kompetensinya di capaian tertinggi, mana yang ada di capaian terendah. Misalkan begini, kita punya tadi ya, kita punya 4 nilai pada 4 tujuan pembelajaran. Misalkan pada nilai pertama atau TP pertama nilainya 76. Maka ketika nilai 76, siswa tersebut akan mendapatkan deskripsi pada capaian yang sudah di sini, maksudnya ada di capaian tertinggi. Kemudian dan kalimatnya itu akan mengikuti kalimat yang ada di TP yang sudah Bapak Ibu isi tadi. Tadi kan di TP1 di sini saya tulis menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Maka siswa tersebut ketika mendapatkan nilai di atas KKTP, maka kalimat yang muncul adalah mencapai kompetensi dengan baik dalam hal menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer ya, sesuai dengan TP yang Bapak Ibu tulis di sini. Nah, begitu juga kebalikannya. Misalkan di TP2, siswa tersebut mendapatkan nilai yang kurang 65 misalkan. Maka kan ada di sini. Siswa tersebut akan perlu peningkatan dalam hal menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. Sama seperti tadi ya, sesuai dengan TP yang Bapak Ibu tulis. Nah, untuk selanjutnya, misalkan ini ada di atas, kita buat 80, nanti akan tambah di sini, ya, masuk ke sini. Yang ini misalkan di atas juga, kita buat misalkan 98. Akan muncul di sini, sebentar akan muncul di sini. Ya. Nah, untuk
Jadi pengisian jumlah nilai yang ada di sini ini sesuai dengan jumlah TP yang Bapak Ibu isi di sini. Jadi kalau TP-nya tadi ada 2, maka nilainya cukup 2 saja. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mengisi nilai STS dan SAT-nya atau PTS dan PAT-nya ya. Tapi ini saya buat tidak berpengaruh terhadap capaian tertinggi dan capaian terendah. Ya, untuk nilai STS dan SAT ini pengaruhnya kepada nilai akhir. Kepada nilai akhir. Jadi bisa jadi nilai anak si A, ini saya coba buat yang nilai yang kedua deh. Saya akan buat nilai ini misalkan 90, ini 65, ini 78, ini 80. Ya. Kemudian nilai STS-nya 90, ini 90. Atau gini deh, kalau misalkan TP-nya kebanyakan, kita buat 3 dulu aja ya, biar nggak terlalu banyak. Contoh 3 saja, jadi kita hapus, biar kelihatan di sini. Nah, ini. Ini kita buat berbeda dengan yang atas, ini misalkan 60, ini 80, ini 74. Nah, lihat ya, capaian tertinggi dan terendah antara siswa A dengan siswa B itu berbeda. Walaupun misalkan nilai akhirnya tidak jauh berbeda ya. Bisa jadi si anak mendapatkan nilai akhir 90, tapi nilai hariannya kecil, maka si anak akan mendapatkan kalimat dengan kalimat awal itu perlu peningkatan dalam hal TP yang rendahnya. Ya. Nah, kemudian ya untuk KKTP terendahnya ini Bapak Ibu bisa musyawarahkan dengan teman dalam rekan-rekan dalam satu mata pelajaran. Nah, setelah semua kelas terisi nilainya ya sudah selesai semua, misalkan di sekolah Bapak Ibu atau di kelas jumlah kelas Bapak Ibu ajar ada 11 kelas, maka isi saja semuanya di sini. Karena di sini saya sudah sediakan sampai 11 kelas. Di sini saya sampai 7-11. Nah, setelah ini selesai, kita cukup copy nilai akhir dan kalimat capaian tertinggi dan terendah yang sudah di-generate oleh Excel. Ya, caranya yang pertama, Bapak Ibu unduh format nilai yang ada di halaman e-rapot kurikulum Merdeka. Ada di import nilai rapot ya. Nanti setelah ini Bapak Ibu klik, contoh ya kalau saya kan apply informatika. Setelah diklik nanti akan muncul file nilai rapot tahun pelajaran, kemudian ada nama kelasnya. Ya, ini kebetulan saya pakai yang 2021 semester 1 kemarin. Nah, ini Bapak Ibu buka. Kalau ini per kelas Bapak Ibu ya, tidak semua kelas. Ini Bapak Ibu buka. Nah, ini hasil download dari e-rapot. Nah, dan pastikan susunan namanya sama. Makanya tadi saya minta susunan nama ini di-copy ke format Excel ya. Jadi sama dengan yang ada di sini. Nah, kopinya mudah, Bapak Ibu cukup copy yang ada di tadi ya, di nilai akhir, capaian tertinggi, terendah per kelas. Ingat per kelas. Di sini saya copy nilai kelas 71 saja ya. Saya copy. Oke, saya copy atau Ctrl+C. Kemudian saya masukkan ke format import. Pastenya pakai paste value ya Bapak Ibu ya. Karena kita cukup tempel nilainya saja. Jadi gunakan value. Ini sudah muncul. Kemudian simpan. Nanti kalau sudah disimpan, Bapak Ibu kembali ke format ke aplikasi e-rapot ya. Kemudian cari file yang tadi sudah disimpan. File ini maksudnya ya, file ini yang sudah terisi nilai akhir dan capaian tertinggi dan terendah ya. Jadi Bapak Ibu cari filenya. Tadi kebetulan saya simpan di desktop. Saya simpan di sini.
kemudian klik ini, pilih ini, open, dan pilih import nilai. Nanti setelah klik import nilai, otomatis nilai akhir dan capaian tertinggi dan terendah itu akan terisi secara otomatis. Tapi tidak di sini ya. Kalau di sini tetap akan tidak terchecklist. Jadi kalau misalkan kita sudah import, kemudian Bapak Ibu buka input nilai raport, tetapi di sini masih tidak ada checklistnya, itu jangan khawatir. Kalau kita pakai format import, cara ceknya Bapak Ibu bisa cek di penilaian. Kemudian klik yang pertama klik status penilaian, apakah nilainya sudah muncul, ya. Kemudian klik juga di pencapaian nilai raport tadi kelas 71 misalkan ya. Kita lihat di sini. Nah, ini nilainya tadi sudah diekspor misalkan, sudah diimpor ya. Kemudian kita lihat deskripsinya dan sudah muncul juga. Ya ini kan saya ambil contoh di semester 1 kemarin ya, Bapak Ibu. Cukup sampai sini, mudah-mudahan jelas videonya. Tunggu video-video berikutnya. Terima kasih.